Jadi kita sekarang ini sudah, kalau bisa dikatakan, sudah di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran, terus sampai ujung yang mana di situ fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala sidin dari semenjak menciptakan langit dan bumi sudah menentukan bahwasanya bulan itu ada 12. Yang mana 4 daripada 12 itu adalah bulan haram. Yang mana di dalam ujung ayat itu adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu janganlah kalian menzalimi diri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyuruh kita untuk tidak menzalimi orang setiap waktu. Iyalah, jangan menggibahi orang setiap waktu. Jangan menyambati orang ya setiap waktu. Jangan menggauli ini, jangan menggauli itu, jangan ini, jangan itu. Jangan zalim kepada orang di setiap waktu, tetapi ada waktu khusus yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita tidak membuat zalim. Yaitu adalah di bulan 4 haram ini. Yaitu adalah bulan haram, Dzulqa'dah, jadi langsung Dzulhijjah dan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Kalau biarlah peribahasanya lah polisi peribahasanya. Artinya dilarang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu setiap hari ya Allah. Tapi karena ada satu hari peribahasanya atau 2 hari, hari-hari yang penting yang dimana di situ diumumkan ikamlahnya, awas ya, melanggar daripada lampu merah di 17 Agustus misalkan. Biarlah bilanya melanggar peraturan di 17 Agustus itu berarti biarnya akan disanksi seberat-beratnya sanksi karena sudah diperingati. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini di bulan Rajab ini bulan yang penuh berkat, yang mana dikatakan kata masyayikhuna bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala bilang fala tadlimu fihinna anfusakum, berarti kalau kita berbuat zalim di bulan ini maka kita akan mendapatkan double, baik itu daripada sesuatu yang kita berbuat zalim tadi atau kita berbuat daripada yang baik-baik. Jadi kata ulama bahwasanya di bulan Rajab ini adalah bulan kesempatan untuk kita daripada menanam iman kita, menanam daripada ketakwaan kita, menanam daripada mahabbah kita. Karena bulan ini kata ulama adalah bulan waktunya menanam, bulan menanam. Dan di bulan Sya'ban nanti adalah bulan waktunya daripada maharagu atau daripada apa namanya memupuk, peribahasanya daripada merawat dan menjaga. Karena di bulan Ramadan maka kita akan mulai bulan panen. Bulan panen. Seseorang maka dari itu kita melihat di bulan puasa itu macam-macam manusia. Ada yang ibadahnya luar biasa. Kita melihat awal daripada bulan Ramadan itu hibak, musola hibak, tarawihan, lelakiannya, bebiniannya. Tetapi bilanya sudah imbah seminggu, tinggal 2 saf lagi. Setengah bulan tinggal sesaf lagi. Akhir-akhir daripada bulan Ramadan tinggal berlima lagi. Yang pertama adalah imamnya, yang kedua adalah yang menyelawatnya, bertiga yang hadirnya, biasa menyahudi. Pertanyaannya kenapa jadi berkurang itu? Karena manusia berbeda-beda menanam di bulan ini. Kalau tanamannya banyak, berarti karena ketika daripada memanen banyak jual. Bilanya sedikit jual, tapi mana ada yang kada menanam sama sekali. Jadi bulan puasa, ada bulan puasa sama aja. Di hadapan TV itu bang, malahan ada yang bebangat. Bebangat karena biarlah sinetron di bulan puasa keluaran. Ya kalau kuis napa ngaranya sahur itu keluaran. Wadai yang kada ketamui di luar bulan Ramadan ada di bulan Ramadan. Kenapa itu? Karena ketika di bulan Rajab seperti ini
takwa dan juga ibadah dan ta'ah dan mahabbah. Inya menanam daripada sesuatu yang mencintai dunia. Inya apa peribahasanya atau pokoknya sesuatu tanaman-tanaman yang ada baik. Ibarat pohon kita itu bilang menanam pohon nambah duri. Jadi kita alhamdulillah di bulan Rajab ini Banjarmasin salah satu tempat yang luar biasa. Kita tidak bisa memungkiri itu. Di mana-mana ada acara. Sebelum guru sekumpul meninggal pun sudah banyak acara. Apalagi setelah guru sekumpul meninggal, acara tambah banyak. Imbah itu kena akan ada lagi kena bahasanya bilangnya ada ulama yang hanya meninggal kena akan ditambahi di situ. Ada lagi yang meninggal akan ditambahi. Ibarat orang menambah itu katanya nang ibaratnya ada orang menyumbat tiba ditambahi sudah full. Kadang harus menambah itu adalah menambahi full. Contohnya guru yang bisa minum kopi loh, bisa menambahi gulanya. Bertambah akhirnya tidak sama aja secangkir, sama aja secangkir itu kopinya, cuman bertambah manis. Nah kayak itu beri bahasanya. Bulan Rajab kita sekarang ini ibaratnya ibarat kopi atau teh itu adalah bertambah manis atau bertambah apa? Bertambah bagus. Jadi alhamdulillah benar. Jadi kita kata ulama juga selain bulan Rajab ini adalah bulan daripada menanam, ada lagi satu yang berbeda, yaitu adalah bulan romantis kata ulama. Oh ini artinya apa? Romantis aja lah. Romantis itu karena di bulan ini dipertemukannya antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekasih sidin, atau bertemunya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekasih sidin. Maka dari itu bulan ini adalah bulan romantis. Kita coba kita berapa menit kan ceramah? Sejam kan alhamdulillah. Tiduran juga pernah ceramah di daerah Sawit, di daerah Sungai Danau itu adalah atau daerah Sawit atas ke. Nah, jadi kemana? Ya, kira-kira berapa menit bilang? Aja. Ini antara dua tak udahnya. Bila ada 2 jam atau sampai jam 2, karena orang datang sudah jam 11. Intinya adalah bulan ini bulan romantis. Kita menanti terus ngumpul atau cerita Islam aja atau dia buka-buka aja. Ayo kita pernah makan sedikit aja. Ini yang penting aja. Ini. Ya, segera ada salah ya Pak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini adalah ayat tentang Isra wal Mi'raj, tentang Israel. Adapun Mi'raj itu di ayat di surat An-Najm, yaitu adalah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuhu wa ma ghawa, sampai ke ujung di situ adalah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ini adalah 2 ayat atau dalil daripada tentang Isra dan Mi'raj. Sering kita mendengar Isra. Banyak mendengar Isra Mi'raj. Nah, kira-kira Isra Mi'raj itu banget apa? Itu banget. Jadi kita tuh bila hendak mengetahui sesuatu itu pelajaran apa harus tahu lo definisinya. Apa kan definisi Isra Mi'raj? Ya kalau peribahasanya guru sekumpul aja. Siapa itu guru sekumpul? Kita harus tahu artinya yang Arab Sidin, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, kurang Martapura, meninggal di sekumpul. Ya Allah, bisi dunia sekian, bisi anak sekian. Ya Allah, majelis sidin hari sekian, majelis dunia sidin hari sekian. Jadi intinya adalah kita kalau hendak mengetahui sesuatu itu maka harus ada namanya definisinya. Yang pertama dulu, definisi tentang Isra. Isra itu adalah kalau bahasa kitanya yaitu adalah perjalanan malam. Yang saya mau ngerti. Jadi Pak Seraji, guru Seraji ada di kandangan guru Seraji, Allah. Jadi guru Seraji berjalan
malam ini bermotor ke Banjar itu ngarannya Isra. Ya Pak, cuma secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah, namanya istilah orang-orang yang ahli syariat, bahwasanya Isra adalah perjalanan malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat di sini dikatakan bahwasanya apa? Subhanalladzi asra. Artinya kita harus membahas masalah mi'raj dulu ya. Kita membahas masalah ayat 6 Isra ayat. Oke. Jadi tadi itu Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan subhana. Artinya maha suci Allah. Kata ulama kalau subhana itu berarti maha suci itu ada dua makna. Kalau sesuatu bahwasanya yang tidak pantas dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya adalah bila yang dimulai dengan subhana itu adalah untuk membersihkan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalkan Allah Subhanahu wa taala bisi anak kayak di surah lain. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala subhana, artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada mempunyai anak. Tetapi kalau tidak ada daripada sesuatu yang mengurangi daripada kadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka subhana di situ adalah litta'ajjub, atau artinya sesuatu yang sangat bagus. Sesuatu yang sangat bagus. Contohnya kayak ini ya sekalian. Bisa menonton film Pak, berarti di TV bilangnya. Di TV. Jadi di TV itu tuh artinya ini film bagus banget. Kayak contoh. Jadi kayak juga apa? Ayat ini dimulai dengan subhana, ini adalah artinya ayat ini bagus benar. Maka dari itu salah satu ulama atau salah satu sahabat Ibnu Mas'ud kalau ulun kata salah menyambat, kalau ulun kata salahnya min atiqil qadim ya sudah. Atau min atiqil awal. Artinya ini nih adalah sesuatu atau ayat ini adalah sesuatu yang sudah kami hafal mulai bahari. Artinya ini ayat yang sangat luar biasa. Jadi intinya di sini dari jauh kita segera mempersingkat waktu. Artinya ini ayat atau ini daripada kisah, artinya luar biasa. Ini film peribahasanya luar biasa, maka dengarkanlah. Maka dengarkanlah. Apa yang di sini asra bi abdihi lailan. Ya Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi di sini siapa kira-kira yang menjalankan daripada Rasulullah SAW? Subhanalladzi asra bi abdi. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankannya Rasulullah. Kalau bahasa wahyu adalah traveling. Tahu traveling? Bukan anak muda, tahu traveling. Artinya apa? Perjalanan ya Allah. Jadi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perjalanannya sangat cepat. Jadi ayat ini sebenarnya turun adalah ketika bubuhan kafir Quraisy kada percaya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra satu malam. Kada percaya. Maka dari itu turunlah ayat ini bahwasanya Maha Suci Allah yang menjalankan daripada hambanya di malam hari. Jadi contohnya kayak ini ya. Kalau kita berperjalanan atau bertraveling, kira-kira kecepatan kita perjalanan itu tergantung diri kita kah atau tergantung yang membawa? Tergantung yang membawa. Kalau pian dengan diri pian aja, pian menyebar ke sana aja, nah pokoknya kira-kira berjam-jam sudah. Ya Pak? Ke Banjar, umumnya berjalan bagi seorang berapa jam kira-kira? Hari-hari. Ada berjam-jam lagi sudah. Ke hulu sungai kira-kira berapa jam kira-kira? Berhari-hari. Tapi amunnya bahasanya bersepeda, laju lah kan? Laju. Bilanya bawa motor, laju lagi. Bilanya bawa pangsa, ya lumayan laju. Bilanya bahasanya apa nggak pajero lah, laju benar lah. Bilanya bahasanya bawa Ferrari, harap lagi. Artinya perjalanan seseorang itu tuh kecepatannya tergantung yang membawa. Orang mencontohkan segera nyaman kayak ini ya. Anggap aja orang dari itu dari berapa ya? Ke Banjar pulang balik sehari. Seharinya ada samut umpet di motor orang.
Tahu samut lah? Kan tahu samut kan? Itu berapa hari itu salah satu daripada perkataan Habib Harun di kitab juga. Artinya kita tahulah bahwa kantor samut. Kan samut. Apakah maknanya nggak tahu sampai ini? Apalagi intinya adalah apa? Samut itu berjalan umpat ulun, bulan bulik. Jadi imbah datang samut tadi pandai lawan kawannya, artinya mot yang tahu artinya aku tadi hanya datang di banjar. Jadi kawannya dustanya, tapi mungkin si Amot itu ke banjar bulan bulik sehari. Karena si Amot ini apa? Memikirkan lawan otaknya. Jangankan jadinya otak ke banjar pulang bulik sehari kamu teh ke ujung rumah itu aja berjam-jam, apalagi ke banjar. Tetapi kalau orang yang tahu bahwasanya si samut tadi itu umpat motornya bahasanya nang laju pulang bulik itu mustahil ada mustahil. Karena yang membawanya adalah orang yang mempunyai fasilitas yang luar biasa. Maka dari itu kata ulama, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang mengisrakan, artinya yang menjalankan, maka itu tidak ada zaman malah. Oh, tidak ada zaman. Tuhan artinya kan ada zaman sebenarnya. Karena apa? Karena yang memperjalankan ini adalah zat yang mempunyai zaman dan yang mempunyai tempat. Biar contohnya ini yang membangun konten katakan bangun ten. Ulun di mana nih? Di Kapuas kelas. Beto Banjar, beto Asam-Asam, beto Kota Baru. Itu memerlukan perjalanan berapa jam kira-kira? Awas kelas. Tapi dengan konten ulun di tempat-tempatnya, peribahasanya ibadah tutup motor, peribahasanya katnya. Karena peribahasanya sampai di sana, dikatnya pulang, nang itunya dihapusinya. Akhirnya nang perjalanan nang berjam-jam dari itu, akhirnya jadi beberapa detik aja lagi. Karena apa? Karena ini nampun konten. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai amal dan zaman. Maka tidak mustahil perjalanan daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma beberapa waktu saja. Dan itu dikiaskan ke waktu sidin mana bukan Abu Jahal. Dia menurut ini orang mulai Makkah ke Palestina itu seandainya dibuka itu mah benar. Ada sampai berhari-hari lagi. Pesawat itu maka apalagi pesawat pribadi beberapa menit aja lagi. Enggak. Jadi intinya di dalam ayat di sini adalah kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nyaman benar sudah kita menerima karena adalah zat yang maha mampu. Maka dari itu di dalam sini adalah min namanya sini minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi biarlah kita berusaha pandang dulu. Sidinnya akan memurahkan kepada perjalanan. Artinya berapa? Burak-burakan lagi Allah Subhanahu wa taala perjalanan. Beda konteksnya antara berburak lawan perjalanan seorang. Artinya biarlah peribahasanya ke Saudi lah, nukar tiket seorang lawan peribahasanya ditukarkan tiket oleh Raja Saudi. Beda kan saudara? Beda. Artinya ini berumrah nah hebat benar karena Raja Saudi yang menukarkan daripada tiketnya. Begitulah Rasulullah SAW ketika Isra itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fasilitas. Maka dari itu sebagaimana di alam dunia aja kalau kita hendak menghormati seseorang maka hendaknya ini diambil bukannya berjalan seorang. Jadi sini inilah Allah Rasulullah ini hanyalah naik buruk itu. Hanya Rasulullah naik buruk. Arau soalnya ada Jibril. Jibril membawa daripada api. Kesenangan Jibril. Padahal ini tahu ini Jibril tadi artinya aku tidak mungkin sampai mengganggu Rasulullah SAW. Tetapi paling kada adalah mengganggu daripada perjalanan sidin. Jadi itu sudah sunnatullah biarlah kalau kita hendak berbuat kebaikan. Atau kalau bahasa ini apa namanya? Ada anak-anak pang senang biasanya taubat dan apa
apa namanya Tuhan tobat hijrah. Nah ya tak sudah sunnatullah orang itu bilangnya hendak hijrah hanya hijrah sudah ada gangguan. Ini Rasulullah hanya naik burak sudah ada yang mengganggu. Jadi bilangnya ada kita lah hanya hijrah peribahasanya atau hanya bertaubat ada kekawalan namun bisiki sana siku itu jangan dihiraukan karena memang sudah sunnatullah. Awal kita berbuat kebaikan itu pasti ada yang mengusik. Maka dari itu ini doa bagus benar dibaca setiap hari daripada doa Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Sayyidina Jibril. Apa doanya? Itu adalah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yadkhulu bi khairin ya Rahman. Ini yang punya hawa dibaca setiap hari untuk mengganggu atau untuk daripada melawani daripada godaan-godaan yang kada baik tadi itu. Harus lagi. Di sini Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan min jarak daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Jadi kata ulama di sini kenapa dari Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan di sini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena ke Madinah aja kan? Artinya kah? Karena ke Madinah aja. Jadi kata ulama di sini ada beberapa poin. Kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan ke Masjidil Aqsa? Poin yang pertama di sini yaitu adalah Mekah dan juga Baitul Maqdis itu dibangun oleh orang yang sama, yaitu adalah Sayyidina Ibrahim. Memang Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa itu sudah ada di zaman sebelum Nabi Ibrahim, tetapi yang membangunnya yaitu adalah Nabi Ibrahim. Contohnya terus jauh-jauh ini kita ada orang tukar tanah, artinya tanah ini akan kewakafan ke masjid, tapi belum dibangun. Kalau ada orang kita, artinya tanah luas benar sudah yang tukar. Aku mewakafkan luas benar sudah, tapi belum dibangun lagi. Akhirnya yang membangun peribahasanya guru Rizki. Jadi disambatlah bahwasanya yang membangun itu adalah guru Rizki. Padahal yang menukar atau yang mengolah itu sudah awas benar. Jadi yang pertama poinnya adalah sama-sama dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua adalah sama-sama pernah menjadi kiblat muslimin. Jadi Makkah pernah jadi kiblat muslimin dan Baitul Maqdis pun menjadi daripada kiblat muslimin. Yang ketiga adalah biar orang tahu bahwasanya ini Nabi yang kuisrakan malam ini adalah diutus untuk sekalian alam. Karena beliau ketika sudah sampai ke Masjidil Aqsa, beliau di situ menjadi imam daripada para anbiya dan juga daripada rasul yang terdahulu. Jadi seakan-akan itu kata para aulia itu seakan-akan isyarat bahwasanya Allah, bahwasanya para rasul atau para anbiya yaitu adalah menyerahkan serah kepemilikan. Yang ada kalau ini berbahasanya presiden yang terdahulu, kawan presiden hanya adakah upacara kesan penyerah kepemilikan. Jadi seakan-akan isyarat daripada di situ adalah mereka para anbiya terdahulu itu menyerahkan kepemilikan atau tongkat estafet daripada syariatnya Rasulullah SAW dan akidah dan juga akhlak. Karena sebagaimana kita ketahui inti daripada diutusnya Rasulullah SAW itu ada tiga. Catat ya. Yang pertama adalah untuk membenarkan akidah. Untuk membenarkan akidah yaitu adalah akidah tauhid. Yang kedua adalah daripada memberikan daripada syariat-syariat agama atau aturan-aturan kehidupan. Yang ketiga adalah untuk daripada menyempurnakan akhlakul karimah. Inilah fungsi daripada para anbiya, bahkan para aulia pun fungsi daripada mereka yaitu adalah tiga ini, yaitu adalah membenarkan daripada akidah orang, kemudian membenarkan daripada syariat cara tata beribadah orang,
Yang ketiga adalah bagaimana dia mempunyai akhlak yang karimah. Jadi di sini minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi ulun bercerita sedikit tentang Masjidil Aqsa dari Allah. Ya ada salah. Jadi yang keempat adalah poin itu adalah mengisyaratkan bahwasanya Baitul Maqdis itu adalah sangat penting. Sebagaimana kita merasakan hati kita dengan Makkah, begitu juga kita merasakan kepentingan dengan Masjidil Aqsa. Merasa kira-kira ke Makkah? Yang mana loh? Begitu juga orang-orang yang ahlul iman, mereka menginginkan dan rindu sebenarnya ke Masjidil Aqsa seperti merindukan daripada perjalanan ke Masjidil Haram dan juga ke Masjid An-Nabawi. Jadi di sini Allah SWT mengisyaratkan bahwa seakan-akan artinya wahai orang-orang Islam, artinya perhatikanlah Masjidil Haram dan perhatikanlah Masjidil Aqsa. Kenapa jadi diperhatikan Masjidil Aqsa? Jadilah Masjidil Aqsa ini sebenarnya bukan kita saja yang memperhatikan. Orang-orang Kristen pun memperhatikan daripada Masjidil Aqsa. Bahkan orang-orang Yahudi pun memperhatikan daripada Masjidil Aqsa. Jadi ini Masjidil Aqsa ini adalah tempat hajinya. Kalau di zaman dahulu bubuhan sebelum bubuhan apa namanya salibiyah atau perang salib itu tuh, mereka tujuan mereka adalah ke daripada Masjidil Aqsa itu adalah untuk berhaji. Sampai wahini pun banyak lagi daripada Nasara yang terzalimi di Masjidil Aqsa di sana daripada orang-orang yang Yahudi. Jadi kenapa jadi bubuhan Yahudi ini? Mereka mengutamakan pada Masjidil Aqsa ini. Jadi kalau kita tahu sudah ketika Perang Dunia Kedua, salah satu perjanjian bubuhan Eropa itu adalah mereka diberikan tempat untuk beranak pinak. Akhirnya diberikanlah tempat sedikit di daerah Palestina sana. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit ditukarinya kampung. Peribahasanya kita peribahasa di sini. Artinya aslinya adalah peribahasanya orang aslinya, peribahasanya orang Dayak. Jawab, orang Dayak kayak gitu sih aslinya. Campuran dahulunya kan. Anggap ubah nggak puas ya kayak itu. Jadi akhirnya ada orang datang di sini peribahasanya umpat di sini. Akhirnya mereka nukar daripada tanah, akhirnya mengembang kampung itu. Artinya jadi kanal. Jadi cuman bedanya adalah mereka Yahudi itu kalau sudah menempati sesuatu atau tempat, maka mereka akan merusak tempat itu. Itu sudah dari zaman dulu. Maka dari itu kalau kita membaca daripada kisah Hitler, bagaimana ia memusuhi daripada Yahudi itu, murajaah kira-kira sejarah tentang Hitler. Ulun memberikan daripada sejarah yang ada itu. Yang pertama dulu, yaitu adalah perkataan ada namanya yang buka ya karena di Google Bang Gurion, Bang David Ben Gurion kalau nggak salah karangnya itu. Ini ulun pakai bahasa Arab benar. Jadi ketika orang-orang Yahudi diberikan tempat di Palestina sana, ia mengumpulkan daripada prajurit-prajuritnya dan dia berkata apa adanya. Sekarang kita sudah menguasai Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dan kita sekarang di dalam perjalanan menuju ke Makkah, Madinah. Ya, jadi bubuhan daripada bubuhan David Ben Gurion atau Golda Meir ini, mereka itu sudah tahu bahwasanya akan suatu waktu mereka akan menguasai daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Madinah. Dan mereka sekarang sudah menempati daripada apa? Daripada Masjidil Aqsa. Yang mana tidak lama lagi kalau kita masih seperti ini, mereka akan berada di Hijaz atau di Madinahnya Rasulullah SAW. Bahkan kata presiden atau menteri di sana, yang menteri oleh PM menteri karena apa aja menteri di sana tuh. Dulu lah Golda Meir itu biarlah Rasul Wuzara, artinya perdana menteri. Jadinya apa? Ketika ini di Madinah sana, ketika ini di Baitul Maqdis gitu. Jadinya aku mencium sekarang bau daripada
pada tuanku yang ada di Madinah. Mencium bau daripada tuanku yang ada di Madinah. Orangnya di mana? Orangnya di Palestina. Biar tahulah arti daripada mencium bau itu. Artinya adalah orang itu tidak hanya mencium bau durian. Berarti durian itu parah kan ada? Parah. Artinya kami sekarang ini sudah berada di jalur yang tepat untuk menguasai dunia. Untuk menguasai dunia, bahkan negara Islam yang paling sulit ditundukkan pun akan kami tundukkan. Karena kalau melihat daripada sejarah itu tuh, daripada bubuhan Utsmaniyin atau daripada bubuhan yang ada di Andalus dan lain-lain, itu sangat sulit mereka untuk mengalahkan orang Islam ini. Jadi apa? Kami sudah di dalam perjalanan untuk menguasai dunia, yang mana salah satunya itu adalah apa? Yaitu adalah daripada Yathrib atau Madinah tadi itu. Oke, terus lagi. Oke. Jadi intinya daripada surah ini adalah yang pertama tadi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bahwasanya sidin menjalankan seseorang, yaitu adalah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah untuk apa? Inilah ilah yang sebenarnya daripada Isra wal Mi'raj, yaitu adalah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang lain itu apa? Iya. Apa ya sedang linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa kan arti linuriyahu? Linuriyahu itu artinya adalah, kalau bahasa ini adalah cuplikan atau trailer. Kalau bahasa orang ini adalah trailer. Biarlah kalau nonton film bioskop bahasanya. Film bioskop itu udah sudah jadi. Film apa bahasanya namanya? Itu toh banyak filmnya. Jadi seberapa bulan sebelum daripada film itu tuh ada namanya trailer. Artinya si fulan biasanya bertamu si fulanah di sana. Ini bertamu galuh di situ. Di sini bertembak, di sini bertimpas, di sini bahasanya apa lagi? Di sini dicuntan orang dan lain-lainnya, itu namanya trailer. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sidin memperjalankan daripada Rasulullah SAW adalah untuk memberikan trailer. Untuk memberikan trailer. Maka dari itu banyak di situ diperlihatkan daripada bagaimana orang berzina. Bagaimana orang karena menggibah, bagaimana orang pribadinya memakan daripada harta riba, bagaimana orang yang kada sembahyang dan lain-lainnya. Jadi kita mungkin menyebutkan beberapa sesuatu ya, yang penting-pentingnya ya. Yang pertama dulu, yaitu adalah masalah sembahyang. Masalah sembahyang. Jadi masalah sembahyang di Isra wal Mi'raj ini adalah sesuatu yang paling banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu adalah sidin melihat Nabi Musa sembahyang di kuburnya. Wa huwa qaimun yusalli. Satu. Yang kedua adalah beliau menjadi imam di Masjidil Aqsa dengan para anbiya. Itu adalah nomor 2. Yang ketiga adalah beliau melihat suatu kaum yang mana mereka itu menjatuh kepalanya. Menjatuh kepala sendiri. Sehingga apabila hancur kepalanya, maka kepalanya tadi itu akan dikembalikan lagi seperti semula. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah bertemunya Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW sehingga diberi hadiah yang bernama sholat. Jadi pada hakikatnya sembahyang itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala atau kado pertemuan. Nah, kemudian bilanya pertemuan lawan lelakian atau lelakian lawan bebinian, apalagi pertama kali bertemu kan. WA-an 2 tahun sudah. SMS-an 2 tahun. Berteleponan 2 tahun sudah, tapi gak ada pernah pertemuan. Sekali pertemuan kira-kira imbah minum kopi, berikannya sudah rame kan? Kecewa, si gadisnya dah kecewa. Tapi misalkan diberikan daripada misalkan cincin, diberikan daripada hadiah baju, diberikan daripada duit, misalkan diberikan daripada ini, imongkah kada? Imong. Kenapa? Karena setelah sekian waktu berteleponan, ber-SMS-an, akhirnya bertemu si Ayang dan Ayang tadi memberikan dari
Apa nih dibanding Indonesia secangkir kopi waran apa? Artinya Marista, oh iya dia. Tahu Marista ya? Hah? Tahu Marista? Hah? Tahu Marista? Arti kere, kere, biar diputusinya langsung gitu. Nah, artinya melopah ya, kita lama-lama nelfonnya orangnya kere, tapi yang mau diberi bahasanya, nang apa nih kekawang nang beliongtin, bahasanya apa? Adakah kesan itu? Adakah kendala? Buahnya pernah ya dong kira-kira. Ya Allah, ada kesannya ya Allah. Jadi begitulah Rasulullah SAW tentang sembahyang. Mungkin kita berkesan tentang sembahyang dulu. Tadi depan pembagian aja. Jadi yang pertama dulu Nabi Musa sembahyang. Nabi Musa sembahyang di kubur sendiri. Kenapa kita Nabi Musa sembahyang di kubur sendiri? Karena disuruh lagi sudah sembahyang, ada wajib lagi dah ke Nabi Musa. Wajib kan ada? Sudah meninggal. Enggak apalagi sembahyang. Kalau dibicarakan lawan otak. Karena nangaran di kubur itu adalah cuma antara dua. Bilanya ada samsara menik apa namanya tuh? Namanya marista apa namanya? Daripada perbuatan-perbuatannya yang kada baik, atau inya menikmati dari perkara-perkara yang inya berikan atau amal soleh ketika hidup. Artinya kalau kita bahasanya wah inilah katuju makan durian ya, artinya kita sampai ke kubur makan durian ya. Bilanya ketujuh orang emas sampai ke kubur. Nah, melihatnya emas saja. Bila ketujuh duit sampai ke kubur, hitung aja gini. Itu tuh karena itulah balasan atau ganjaran atau nikmat yang dia rasakan ketika di dunia, sehingga ketika di akhirat dia akan merasakan kenikmatan yang serupa, bahkan melebihi lagi. Maka dari itu kata ulama, kenapa jadi Nabi Allah Musa sembahyang? Karena amal ibadah yang paling afdol dan yang paling nyaman dan yang paling hebat itu adalah sembahyang. Sehingga nikmat kubur daripada Nabi Allah Musa yaitu adalah sembahyang. Yang mana di sembahyang itu hampir semua daripada amal ibadah terkumpul di situ. Menghadap kiblat artinya ulama sama lawan berhaji. Kada makan minum sama lawan puasa. Membaca Al-Fatihah berarti sama membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca syahadat dan lain-lain, itu semua terkumpul di sembahyang. Bahkan ada sujud, ada ruku dan lain-lainnya. Sehingga Nabi Musa merasakan nikmat yang paling besar, yaitu adalah sembahyang. Bahkan sampai-sampai di dalam kuburnya pun sembahyang. Maka dari itu kata para sahabat, setelah daripada diwajibkannya sembahyang kepada kami, maka disini banyak daripada hajat-hajat kami yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat sembahyang. Maka dari itu kita ini banyak orang hendak naik haji sembahyang hajat. Ya Allah, hendak usaha sembahyang istikharah. Hendak ini berbasis sembahyang ini, itu sebenarnya diberikan ulama menurut daripada porsinya masing-masing. Yang intinya adalah semua sesuatu kalau kita hendak daripada tercepat terkabulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dimulai dengan sembahyang dulu. Imbah sembahyang berdoa bujur-bujur Allah taala hanya kena bahasa sedekah, ada namanya sedekah sirriyah atau artinya sedekah yang sembunyi-sembunyi. Terus lagi, yang kedua, masalah sini sembahyang lawan para anbiya, kita tahu cerita itu seakan-akan adalah memberikan tongkat estafet. Yang ketiga, yaitu adalah mencatuk kepala seorang. Kau mencatuk kepala seorang itu? Kira-kira mau mencatuk genre? Apa itu pinjam-pinjam mana? Ya Allah, Tuhan, artinya kalau dia merasakan dulu, tapi udah mencatuk seorang kan, ya? Sakit mana kira-kira mencatuk seorang atau mencatuk orang? Sakit mencatuk seorang, bilanya sama-sama hancur. Aku menang ini begayaan dia, tapi mau pak, dihantam sampai pak, pecah. Tapi pelan gue,
siksaan bagi orang yang bermalas-malas daripada sembahyang. Jadi kata ulama, kenapa kan? Jadi kepala yang dihantam karena sembahyang. Seandainya orang itu biasanya ada ternyata al-jaza biqadri amal. Artinya sih kita sembahyang berdiri, kalau jangan bangsanya disanksi berdiri ya lah Allah Ta'ala. Berdiri ya. Itu yang lebih benar kan? Berdiri. Jadi kata ulama, kenapa kan? Jadinya menghantam kepala. Karena kata ulama, biasanya orang yang ada sembahyang atau melambang sembahyang itu karena banyak alasan. Jadi otaknya itu berpikir bagaimana caranya untuk tidak sembahyang. Artinya aku lagi aku lagi datang bulan ya. Padahal itu stylenya daripada aja sekira ada digarap lagi. Artinya pada datang bulan atau pada digarap kuitan. Karena bahasa Indonesia masih di jalan lagi, masih di jalan. Atau peribahasanya kita punya alasan peribahasanya. Aku yuk benar itu gedang malam tadi sampai jam 2 si dato itu datang. Kata kawan ini sampai jam 2. Jadi sehingga alasan-alasan yang terkumpul sehingga di akhirat kena sanksinya adalah yang membawa orang hancur kepala, sombong pulang, kayak aku untek menggunakan sudah orang cek jadi hajar orang apa? Kau minum dulu lah. Jadi Isra wal Mi'raj ini sebenarnya adalah kesempatan untuk kita, kalau bahasa ini adalah merestar diri kita. Merestar artinya sembahyang pinakoler. Dan K7 menggunjing orang, tadi sadang sudah. K7 peribahasanya apa lagi? Ini baru kisah riba, kali ini kisah sembahyang itu sejam sudah. Ayo sejam juga tenang ya. Allah Akbar. Sampai mantul kepala seorang. Pian tukang urut aja udah urut diri seorang. Sakit artinya. Diurut tangan apa namanya? Aku ngurut seorang. Artinya nah, aku kasih lakukan sini nah. Dan kalau ngurut lain ini dapat ngurut seorang. Dokter bedah. Artinya pian itu artinya dokter bedah nah. Bedah yang jadi seorang sedang. Artinya apa namanya? Harus orang yang membedahnya. Lojok pian membedah seorang. Apa? Namanya impos nomor suntikan kantor itu biasa aja tak. Artinya suntikan kantor sama aja nanti malu kita nggak mau. Harus ada orang yang mengerjakannya, tetapi di akhirat kena gara-gara langsung bayar orang banyak alasan ya. Inya disuruh artinya jangan Allah SWT jatuh seorang kita jatuh seorang. Jadi kalau ngantuk ya jadi nggak tahu tak. Intinya adalah kita memperbaiki daripada sembahyang kita terakhir, daripada penglihatan sembahyang yaitu adalah hadiah. Sebagaimana ujar tadi itu, sembahyang ini bukanlah beban. Orang ini menganggap sembahyang itu beban. Hanya sembahyang itu, sembahyang itu. Allahu Akbar. Ada sakit barangnya itu. Hanya tadi sembahyang juga ya. Sudah. Hanya asal maghrib sudah. Hanya maghrib isya sudah. Hanya tak kalah pada takbiran mini jam 3 malam subuh sudah. Ada apa kisahnya? Jadi sembahyang akhirnya jadi beban, padahal sembahyang ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari itu adalah kado. Sebagaimana orang yang bertemu dengan kekasihnya, maka tidak pantas baginya adalah bertemu itu tanpa memberikan hadiah. Jadi apa hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu? Yaitu adalah 50 sembahyang. Rasulullah mendengar 50 sembahyang itu, Masya Allah, kenal pada hadiah. Mantap, hadiah. Iya kan? Biar satu di kotamu dibayar 50.000 kali 50 miliar. Apa kira-kira kamu? Hendak kemana? Pilih 50
50 miliar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah. Karena mana Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mantap. 50 sembahyang. Mantap. Tambahnya lagi kalau bahasa ini. Ayolah. Dasar Rasulullah. Bisa gawian situ sudah sembahyang. Sebelum wajib sembahyangnya qumil laila illa qalilan. Artinya sudah berdoa Allah Subhanahu wa taala berdiri semalaman, setengah malam. Pendengar 50 sembahyang itu biasa aja mana? Inya orang dasarnya ada penyembah yang mendengar 50 makanya ada. Nyawa toler. Nyawa kok toler. Kamu dikumpulkan sembahyang itu lebih dari 50 sehari. Sembahyang duha 8 rakaat, sembahyang witir 11 rakaat, sembahyang qobliyah ba'diyah berapa sudah? Seandainya kurang 50 itu adalah, maka itu mana qobliyah ba'diyah duha witir dan itu apa isinya? Bukan aulia tak intat teh. Bagaimana artinya? Ada berapa? Jadi turunlah Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj diberi hadiah. Kenapa dari mana? Turun ke langit yang ketujuh. Tetamu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim minum dasar top sudah ibadah sudah intat-intatan. Artinya peribahasa pertemuan artinya Nabi Allah Ibrahim. Apa suara ulun sampai ya kita? Jadi Nabi Allah Ibrahim. Napa tadi kabar? Pinipan ya dengarnya suaranya sudah. Ayo. Ada sama hari ini. Ayo ke depan ini kan. Terus lagi. Pinipan ya. Jadi nyaman kedengaran ke situ. Jadi Nabi Allah Ibrahim artinya napa tadi kabar? Pertama Allah Ta'ala. Ujar Rasulullah diberi 50 sembahyang. Masya Allah, mantap. Turun naik ke Nabi Allah Musa. Karena Nabi Allah Musa itu dalam riwayat yang mu'tamad adalah di langit yang ke-6. Artinya jadi Nabi Musa apa tadi kabar? Ujar sini tetamu Allah Subhanahu wa taala dan diberi hadiah 50 sembahyang. Hadang lah jadi hadang lah. Artinya menyepian wahai Rasulullah, artinya jangankan 50 sembahyang, 500 sembahyang yang lawannya. Karena Rasulullah. Tapi ingat tapi nang di bumi itu lah, ingat umat dia enggak tahan enggak kira-kira sembahyang 50 ada kan? Kamu nyepian artinya sudah top, ada yang itu top 1 sudah 4 jempol. Tapi anak atau umat pian lah, nang di Kapuas nih nang apa? Bubuhan Galuh, bubuhan Adul, bubuhan Amat, artinya bubuhan Udin. Bubuhan Siti tahan gak kira-kira 50 sembahyang? Hanya sadar Rasulullah SAW didikan Nabi Allah Musa nih. Kalau pina tebu lirip bener ya, bubuhan Siti itu deh. Bubuhan Abdul tebu lirip. Artinya biar Nabi Allah Musa naik jarnya, minta takhfif kepada Allah Taala, minta keringanan. Akhirnya Rasulullah coba lihat, ya Rasulullah coba. Pian kira-kira diberi duit dari itu 50 miliar atau peribahasanya intan pulang dulu gitu kan. Intan pulang. Hakun lah menghormakan lawan intan nang ini. Teman. Diberi hadiah kenal benar disuruh menghormakan akun lah. Artinya kebanyakan 50 miliar tuh Muhammad teh. 50.000 aja. Ada Amunnya kira-kira kita lah jadi waktu itulah artinya biaran si Adul ada begaduh si Adul artinya nang penting aku menggaduhi si Siti lawan Adul itu artinya ada dalam apa nang penting aku banyak diberi hadiah Allah Ta'ala biar umat tuh. Kalau kita, tetapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW ingat dengan kita nih bubuhan yang lemah-lemah ini sehingga si apa rela didiskon atau rela di sunat, sunat lah, di sunat atau di korting daripada hadiah dari itu. Sehingga dalam riwayat dikurangi 5 sampai
5. Sehingga dalam riwayat lain dikurangi daripada 10 sampai 5. Ala kulli hal, daripada itu semua itu akhirnya apa? Ketika sudah 5 masih aja lagi Nabi Musa naik terus. Anggaran sebuting 2 buting aja dia sembahyang lagi. Jadi kata Rasulullah SAW, aku supan bismillah ta'ala. Sudah cukup ya sudah 5 sembahyang nenek. Artinya jadi amunnya umatku 5 sembahyang nenek juga ada sembahyang juga, artinya berarti dasar blok nonton atau dasar bodoh atau dasar bungol. 5 aja ada hakon dari 50 ya kalau hendak dikurangi lagi lah, jangan sudah jadi Rasulullah 5 sudah cukup aja sudah. Akhirnya turun daripada wahyu daripada Allah SWT. Artinya wahai Rasulullah, ini memang 5 tetapi harganya sama lawan 50. Harganya sama lawan 50. Contohnya nah ini tadi. Artinya ini intan peribahasanya. Makanya ini harganya peribahasanya 50 miliar. Diganti lawan intan langsa ini walaupun tak halus tetapi harganya 50 miliar juga. Artinya bujur aja wahai Rasulullah, itu tak halus tetapi itu harganya sama nilainya. Jadi pada hakikatnya kalau kita sembahyang 5 waktu setiap hari berarti sama lawan kita sembahyang 50 yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Mudah-mudahan kita seberataan menjadi orang-orang yang ahli sembahyang, ahli daripada takwa, ahli daripada ibadah. Ya Allah, kami sudah banyak daripada berbuat dosa, terutama dosa di dalam sembahyang. Artinya banyak daripada kita kada sembahyang sama sekali. Itu mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala biar ini sembahyang. Ada lagi yang kada bujur sembahyangnya, itu banyak lagi daripada rukunnya, daripada syaratnya, daripada sunnahnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada memperbaiki daripada sembahyang kita tadi itu. Dan apabila masih ada sembahyang kita yang masih balang kambingan, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sembahyangnya tadi bujur. Semoga saja sembahyangnya tadi itu daripada apa? Daripada berjamaah. Semoga saja kampung kita di sini adalah kampung yang ahli sembahyang. Sehingga apabila kita sembahyang dan hibak jamaah di masjid atau musalla kita, maka hajat-hajat di kampung kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kampung kita menjadi dingin, kampung kita akan menjadi baik, kampung kita akan menjadi orang-orang yang salihin, orang-orang yang daripada aulia Allah, orang-orang yang mana tidak menutup kemungkinan anak-anak seperti ini yang akan datangnya akan menjadi orang-orang yang duduk di kursi ini. Mudah-mudahan menjadikan daripada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, baik yang sudah lahir ataupun masih di sulbi kita, menjadi anak-anak yang menjadi ulama, penyambung estafet daripada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه رسولك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله. baca ya arhamar rahimin ya bisa. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.